Selamat hari Minggu, saudara saya sekalian. Kita hari ini akan merenungkan bagian terakhir dari kitab Kidung Agung. Ya, ini betul-betul bagian yang paling terakhir ya. Yaitu kita membaca dari pasal yang terakhir, yaitu pasal ke-8. Kita membaca dari ayat yang ke-8. Kita membaca dari ayat ke-8 sampai dengan ayat yang terakhir. Saya bacakan. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Aku adalah suatu tembok dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu, aku bagaikan orang yang telah mendapatkan kebahagiaan. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1.000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1.000 keping itu, Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu. Perdengarkanlah itu kepadaku. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati perenungan pada pagi hari ini. Tuhan menolong kami untuk bisa mengerti kehendak Tuhan dan tolong supaya kami juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-Mu bisa menjelaskan dalam pertolongan anugerah Tuhan, kuasa Roh Kudus. Dan setiap kami yang mendengarkan, kami juga boleh diberkati melalui perenungan ini. Hidup kami diubahkan oleh Engkau sendiri. Berkati seluruh ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, ini kita setelah beberapa minggu melewati ini ya, dengan renungan menurut kalender-kalender gereja. Saya sendiri juga sudah lebih jarang di dalam khotbah di Kelapa Gading. Ya, akhirnya pada minggu ini kita mau selesaikan seluruh eksposisi dari kitab Kidung Agung ya. Dan ini adalah bagian yang terakhir, ini bagian finale. Kalau sudah membuka di dalam ESV itu disebutkan ini bagian ini dikasih judul Final Advice ya. Nasihat terakhir kalau di dalam bahasa Indonesia sudah buka LAI, di situ diberikan 3 judul ya di sini ya, tentang mempelai perempuan dan adiknya, terus kemudian kebahagiaan yang lebih daripada Salomo, dan terakhir kedua mempelai bersahut-sahutan. Ya, kita akan membahas ketiga bagian ini. Indeed, ini bisa memang dibagi menjadi 3 seperti itu. Yang pertama, ini adalah 8 dan 9 ya, ayat 8 dan 9. Ada penafsir yang mengatakan ini perkataan ini bisa jadi perkataan dari kakak-kakak yang laki-laki ya. Jadi ini perkataan dari brothers. Tapi bisa juga di dalam pembicaraan, di dalam perkataan, di dalam poetry ini dikutip ya ini oleh sang mempelai perempuan gitu. Jadi mempelai perempuan ini mengutip perkataan daripada kakak-kakak laki-laki gitu ya, dan yang dibicarakan di sini adalah tentang female ya, tentu saja gitu ya. Ini ada hal yang menarik ya, supaya kita bisa pelajari dari sini ya, yaitu kalau saudara membaca dibandingkan dengan bagian pertama di situ kan gambaran tentang saudara laki-laki itu kan rather negatif ya, disebut ini apa? Anak ibuku kan disebut seperti, kalau sudah masih ingat ya. Tapi di sini gambarannya itu somehow menjadi positif ya. Di sini gambaran daripada kakak-kakak yang laki-laki itu mereka ini adalah orang-orang yang protect kehormatan ya, dan juga kemurnian dari adik mereka gitu. Nah, kita bisa mendapati ini dengan metafor yang dipakai ya di dalam bagian yang kita baca, seperti di dalam ayat ke-8 dan ayat ke-9 di sini ya. Waktu di situ dikatakan di sini ayat yang ke-8 deh.
Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada, ya. Belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Jadi dari perspektif kakak-kakak laki-laki ini ya, ini berarti waktu dikatakan kalimat seperti ini mau mengatakan bahwa adik mereka ini belum sampai kepada kedewasaan secara fisik, ya. Belum sampai kepada kematangan secara jasmani. Tapi kita percaya di dalam konteks pernikahan tentunya, karena pernikahan ini urusannya bukan cuma tentang seks, ya, bukan, tapi juga tentang keberlangsungan keturunan. Berarti juga yang dianggap di sini belum siap itu adalah menyambung keturunan ini, ya. Jadi waktu dibicarakan di sini buah dada ini bukan cuma ini saya aspek erotik memang pasti ada gitu ya, seperti ya ini Kidung Agung gitu, aspek erotis itu sudah pasti ada gitu, tapi bukan merely erotis ya, tapi juga ada kaitan dengan keberlangsungan keturunan gitu. Bagaimanapun seorang anak yang dilahirkan itu akan menyusu dari buah dada dari ibunya, begitu kan ya. Jadi ini pembicaraannya bukan cuma tentang ketidaksiapan secara fisikal, maturity di dalam kaitan dengan seks, tapi juga di dalam kaitan dengan ini take care, merawat, nourishing keturunan yang akan dilahirkan. Ya. Dari perspektif dari kakak yang laki ini kayaknya ya dia ini belum siap ya. Bagaimana ya di dalam keadaan seperti ini? Apakah yang kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Ya. Pada hari ia dipinang ini ya berarti ya waktu apa itu ya? Waktu pengumuman ya akan adanya pernikahan itu ya. Needless to say, ini poin yang mau dikatakan yang utama di sini yaitu bahwa ini sebagai kakak-kakak yang baik ya, mereka ini mempunyai hasrat, mempunyai tanggung jawab untuk membantu menolong adik mereka ini ya untuk mempersiapkan hubungan cinta ini ya, pernikahan ya. Ini sesuatu yang bukan tanpa persiapan dari pihak keluarga. Nah ini poin yang indah ya. Pernikahan itu bukan cuma sekedar urusan pribadi siapa yang mau menikah gitu ya. Ini very individual otonomi gitu. Memang lu urusannya apa sih gitu ya? Saya mau menikah dengan siapa? Itu kan urusan saya, nggak usah campur dan sebagainya. Gambar ini individual otonomi. Tapi kalau sudah melihat di dalam apa yang digambarkan di dalam Kidung Agung di sini ya, ada concern, ada kepedulian ya dari kakak-kakak laki-laki kepada adik perempuan mereka yang akan menikah ya. Nah, ini bukan di dalam pengertian mendominasi, mengontrol atau melarang menikah atau bukan itu poinnya, tapi di dalam pengertian yang positif ya. Kalau melihat ini belum cukup ya, belum mature enough ya, belum dewasa, maka terus bagaimana ini membantu si adik ini untuk bisa prepare untuk mempersiapkan hari pernikahan tersebut ya, di mana dia akan menjalin hubungan dengan kekasihnya. Nah, yang menarik di dalam ayat ke-9 ini, ini kalau sudah baca, ini metafor yang digunakan ini dua sisi gitu ya. Bila ia tembok, bila ia pintu, ya. Tembok dan pintu itu dua hal yang berbeda. Tembok itu nggak bisa dilewati. Tembok itu keras gitu ya. Kalau pintu, ya namanya pintu itu ya, pintu itu adalah ya di mana, ya ini tentu gambarannya ada pintu yang terbuka ya. Kalau pintunya terkunci ya sama seperti kayak tembok juga gitu kan. Ini pintu yang bisa dibuka, yang terbuka, itu berarti orang bisa masuk ke dalamnya. Menarik bahwa dua metafor ini sudah menggambarkan dua macam keadaan. Kalau tembok itu berarti situasinya menggambarkan ini adik perempuan ini ya, perempuan ini kayaknya terlalu nggak mau membuka diri ya, seperti tembok ya, itu semua laki-laki ditolak gitu ya, nggak tahu alasannya apa, jual mahal atau apa dan sebagainya ya. Lalu apa kalau yang terjadi seperti ini apa? Itu kakak-kakak yang laki-laki mengatakan akan kami dirikan atap perak di atasnya. Jadi kalau tembok ya sampai seperti nggak bisa ditembus oleh siapapun karena saking kerasnya gitu ya, tertutup dan sebagainya, ya kakak-kakak laki-lakinya ini akan mempersiapkan hiasan. Ini bicara tentang adornment, bicara tentang ornamen di sini kan ya. Kalau sudah membaca di situ
ini bahasa Indonesia atap perak ya di atasnya, dibuat menjadi lebih menarik sehingga perempuan ini nggak menjadi perempuan yang menakutkan, yang nggak bisa didekati oleh siapapun ya, yang semua orang mau mendekati itu jadi ketakutan semuanya karena saking mengerikannya gitu ya, seperti tembok yang nggak bisa ditembus. Maka saudara-saudara yang laki-laki ini menolong ya bagaimana adik mereka ini boleh dihiasi, jadi ada keindahan. Tetapi ya saya ini bukan satu-satunya gambaran tadi kita bilang ini tembok ya. Kalau bila ia pintu bagaimana? Bila ia pintu ini apa artinya? Kalau tembok tadi kita bicara ini kayaknya dia terlalu keras ya sampai orang itu nggak berani masuk gitu ya, nggak bisa masuk lah intinya ya, mesti dikasih hiasan. Tapi kalau dia pintu ya, pintu-pintu yang terbuka, pintu yang gampang dimasuki, maka akan kami palangi dia dengan palang kayu aras ya. Dua hal yang ini ya saling melengkapi gitu sifatnya, apa melengkapi. Kalau dia tembok terlalu keras ya, orang nggak bisa tembus, ya dia harus dibuat supaya lebih bisa menarik gitu ya, harus ada adornment, ada hiasan ya, supaya laki-laki itu ada yang tertarik kepada dia. Tapi kalau dia itu pintu terlalu gampang kayaknya ya, terlalu kok kayaknya cenderung murahan dan sebagainya. Maka ya ini apa adik kami ini harus dipalangi ya, pintu itu harus dipalangi dengan palang kayu aras. Maksudnya apa, Sue? Maksudnya ya jangan sampai dia menjadi perempuan yang terlalu gampang, terlalu murahan, terus terlalu gampang didapatkan. Jadi adalah bagaimana kakak-kakak laki-laki ini mempersiapkan ya, hari pernikahan daripada adik mereka. Sekali lagi, Sue, ada gambaran yang terlalu keras seperti tembok, berarti perlu dipasang hiasan ya, atap perak di sini dikatakan. Tapi kalau dia lebih mirip pintu yang kayaknya terlalu sembarangan orang bisa masuk begitu saja gitu ya, akhirnya ini nanti jadi perempuan murahan. Bagaimana ya, harus dipasang ini ya, palang kayu aras ya, mesti dipasang palang kayu aras. Palang kayu aras itu menggambarkan proteksi ya, menggambarkan kekuatan gitu. Sementara waktu kita bicara tentang atap perak ya, yang di atasnya tadi itu lebih bicara tentang adornment, lebih bicara tentang hiasan, lebih bicara tentang keindahan ya, lebih bicara tentang sesuatu yang sifatnya itu atraktif ya. Nah, kepekaan seperti ini ya saya perlu gitu dari pihak keluarga khususnya kalau sudah membaca dalam bagian ini, keindahannya ada. Pernikahan itu bukan cuma sekedar urusan individual, tapi betul seperti di dalam kebudayaan timur kita juga mengatakan ini ya, ini urusan seluruh keluarga ya. Tapi di dalam pengertian apa dulu, jangan sampai salah menghayati ya, bukan dalam pengertian mau ikut campur gitu, apalagi mendominasi dan sebagainya, bukan dalam pengertian itu, tapi di dalam pengertian care and love ya. Ini kakak-kakak laki-laki ini mengasihi adik perempuan mereka dan memastikan ya, ini apa adik perempuan mereka ini dipersiapkan untuk masuk ke dalam hari pernikahan. Nah, yang menarik terus kemudian jawaban daripada ini sebetulnya ada pergantian ya, kalau saudara apa maksudnya begini di dalam ayat 8-9 ya, katakanlah seandainya yang mengatakan ini tetap adalah mempelai perempuan, tapi mempelai perempuan ini mengutip perkataan daripada kakak-kakak laki-laki gitu ya, yang dari perkataan mereka terus kemudian diucapkan gitu, dari sebetulnya yang kata-kata ini adalah dari kakak-kakak laki-laki, ya, tapi boleh saja dikutip oleh mempelai perempuan ini. Tetapi kemudian waktu sudah membaca di dalam ayat yang ke-10 ya. Nah, di sini seperti dalam bahasa Indonesia LAI sudah melihat di situ ada dua apa ini ya, dua apa ini namanya saya, dua strip gitu ya. Itu menyatakan bahwa ini bisa terjadi pergantian siapa yang mengatakan ya. Kita bisa menafsir yang mengatakan tetap mempelai perempuan, tapi kali ini dia betul-betul menyebut dirinya itu sebagai orang pertama ya. Aku adalah suatu tembok, dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Jadi apa sih maksudnya ini ya? Kalimat ini kalau dikaitkan dengan ayat 8 dan 9 itu apa gitu. Nah, ini mempelai perempuan ya, waktu mengatakan aku adalah suatu tembok ya, itu berarti dia disputes apa yang dikatakan oleh kakak-kakak laki-laki itu tadi gitu ya.
kakak laki-laki mengatakan mungkin terlalu overprotective ya, mungkin gitu. Kamu ini belum matang, kamu ini belum bisa menikah ya. Kita mesti memelihara kamu, kita mesti protek kamu dan sebagainya ya. Bisa saja seperti itu ya. Tetapi mempelai perempuan ini saya mengatakan aku adalah suatu tembok. Waktu dikatakan aku adalah suatu tembok, itu dia mau mengatakan dia bukan orang gampangan. Dia bukan perempuan yang gampangan. Gitu. Dan dia mengatakan buah dadaku bagaikan menara. Ya. Tadi di atas saudara membaca yang belum mempunyai buah dada. Tapi perempuan ini mengatakan buah dadaku bagaikan menara. Berarti apa saudara? Berarti dia sendiri mengenal dirinya, saya sudah siap kok menikah. Gitu. Dan meskipun saya ini tembok ya, bukan seperti pintu yang murahan gitu ya. Saya ini tembok, tetapi bukan berarti nggak ada atraksi. Bukan berarti saya ini seperti tembok yang sampai memerlukan atap perak dan seterusnya gitu ya, karena saking mengerikannya, saking menakutkannya gitu. Jadi ini sudah membaca di sini ayat 10 ini ada statement confidence ya. Statement confidence daripada mempelai perempuan. Tapi bukan overconfidence ya, bukan. Statement self-esteem yang sehat. Gitu. Waktu dia mengatakan, aku adalah suatu tembok, maksudnya jangan khawatir ya. Saya ini bukan pintu yang sembarangan orang bisa masuk, keluar, dan sebagainya. Tidak, gitu ya. Tapi saya ini adalah suatu tembok. And yet, meskipun saya tembok, ya, saya bukan berarti terus nggak ada atraksinya ya, seperti kamu pikir mesti ada atap perak didirikan di atasnya dan sebagainya. Buah dadaku bagaikan menara ya. Jadi di sini statement ini saya yang dispute klaim daripada kakak-kakak yang kakak-kakak laki-laki itu mau menyatakan bahwa dia ini sebetulnya siap kok. Dia bukan nggak siap ya. Dia ini bukan immature entah secara fisik di dalam urusan dengan ini ya sexual intimacy atau di dalam kaitan dengan menyambung keturunan. Dia siap kok sebetulnya ya. Waktu dia mengatakan buah dadaku bagaikan menara gitu ya. Jadi saudara melihat di sini ya mau mengatakan bahwa perempuan ini ya siap sebetulnya untuk masuk ke dalam hari pernikahan ya. Nggak seperti digambarkan oleh kakak-kakak laki-laki, nah yang mungkin agian terlalu overprotective gitu, menganggap ini kamu ini masih kecil ya, belum tahu apa-apa gitu, nanti saja lah gitu, tunggu kami yang mempersiapkan dulu dan seterusnya. Memang ada certain ini ya, ada certain perbedaan perspektif lah di sini antara apa yang dikatakan oleh kakak-kakak laki-laki ya dengan yang dikatakan oleh mempelai perempuan itu sendiri. Nah, lalu terus kemudian kita masuk di dalam ini ayat yang berikutnya. Nah, ini menarik soal bagian ini motif Salomo keluar lagi gitu ya. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Sudah kita sudah pernah membahas ya kebun anggur. Kebun anggur itu seperti kita sudah pernah bahas di dalam pasal-pasal yang sebelumnya, itu merupakan epitome dari by fruitfulness ya. Fruitfulness ini bisa melahirkan keturunan ya, tapi juga epitome dari female's body ya. Ini menggambarkan tubuh wanita, itu vineyard, jadi disebut dengan kebun anggur. Kita sudah pernah bahas ya, nggak kita tahu ya, Salomo itu memiliki 1.000 ya, 1.700 plus 300 ya, seperti kita baca. Ada 700 istri dan ada 300 concubines, 300 gundik ya, seperti saudara baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 gitu. Nah, makanya di sini waktu muncul istilah 1.000 ya, ini ada 1.000 keping perak ya. Masing-masing memberikan 1.000 keping perak untuk hasilnya. Itu menyatakan apa saudara? Ya, menyatakan Salomo dengan segala kekayaan, termasuk kekayaan istri, kekayaan tanda kutip lah ya, kekayaan istri dan gundik yang jumlahnya itu 1.700 plus 300 itu ya. Ini menunjuk kepada kebun anggur yang begitu limpah ya, yang dimiliki oleh Salomo. Dan menarik saya kalau sudah membaca di dalam bagian ini, nah ini kalimat ini perspektifnya saya, ayat yang ke-11-12 ini tetap dari perspektif perkataan mempelai wanita ya saya, mempelai wanita. Jadi mempelai wanita ini membicarakan tentang istri-istri dan gundik-gundiknya Salomo yang banyak itu yang disebut dengan istilah kebun anggur gitu ya.
ada 1.000 ya, 1.000 keping perak di sini ya, masing-masing memberikan 1.000 keping perak untuk hasilnya. Nah, pertanyaannya kenapa sih ya perempuan ini mesti mengatakan kalimat seperti ini? Nah, ada sesuatu yang sangat penting saya di sini ya, kalau kita memperhatikan baik-baik itu. Salomo bisa saja memiliki 700 istri ya, 300 gundik ya. Tetapi saudara perhatikan ya, ada kontras di sini di antara hubungan mempelai perempuan dan mempelai laki-laki yang dicatat, digambarkan dalam Kidung Agung ini dengan hubungan cintanya Salomo. Karena saudara perhatikan dalam ayat ke-12, kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1.000 keping itu Raja Salomo. Bagimulah 1.000 keping itu Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Maksudnya apa saya? Salomo boleh saja memiliki 700 istri dan 300 gundik, ya. Tetapi kebun anggurku ini adalah punyaku sendiri. Aku nggak akan menjadi satu di antara 1.000 itu. Tubuhku ya, ini bukan salah satu daripada entah 700 istri atau 300 gundik itu ya. Kebun anggurku itu adalah punyaku sendiri, ada di hadapanku, bukan untuk Salomo. Nah, dari sini saja kita tahu ini apa penafsiran ini, dan saya sangat persuaded ya saya dengan penafsiran ini, bahwa Kidung Agung ini waktu mengatakan Salomo ya, itu bukan mau mengatakan bahwa ini yang menulis Salomo atau event tentang Salomo. Ini sama sekali bukan tentang Salomo. Kalaupun ada istilah Salomo dipakai, itu sebetulnya untuk menggambarkan ini gambaran Salomo yang punya kekayaan, ya, banyak istri, banyak gundik dan sebagainya. Tapi sudah baca dalam bagian terakhir ini ya, Salomo itu lengser gitu maksudnya di dalam perspektif daripada mempelai perempuan ini ya. Salomo despite segala daya tariknya, kekayaannya dan sebagainya itu nggak penting untuk perempuan ini gitu. Perempuan ini lebih mau mendedikasikan diri kepada kekasihnya. Nah, kalau boleh mengulang ini ya di dalam bagian yang sebelumnya, waktu dibicarakan tentang cinta yang seperti nyala api ya. Itu sudah membaca di dalam pasal 8 ayat ke-7 ya. Saya ulangi ya, ini di dalam khotbah yang lalu. Kan ada kalimat berbunyi, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ini semacam sindiran juga sebetulnya untuk Salomo gitu ya. Salomo sih punya harta benda ya. Dan dia bisa memberikan segala harta benda itu untuk cinta, tapi ia pasti akan dihina ya. Salomo pun nggak bisa membeli ya cinta daripada perempuan ini ya. Karena cinta itu sesuatu yang mahal gitu. Cinta itu bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan kekayaan. Kalau bisa dibeli dengan kekayaan, ya itu pasti bukan cinta yang sejati. So, nggak ada cinta di situ. Cinta yang sejati itu nggak bisa dibeli dengan kekayaan. Salomo pun nggak bisa membelinya. Ya. Makanya sudah membaca dalam ayat 7b itu, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ya. Berapa mahalnya, berapa berharganya cinta sejati itu. Nah, kembali lagi kepada perspektif hari ini ya, ini dari ayat yang ke-12. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1.000 keping itu Raja Salomo ya. Kamu punya 1.000 ya, 700 istri, 300 gundik ya, silakan saja ya, itulah kebahagiaanmu ya, tapi kebahagiaanku lebih daripada kebahagiaanmu. Kebahagiaan kekasihku lebih daripada kebahagiaanmu, Salomo. Mengapa, saudara mendapatkan di dalam kalimat terakhir dalam ayat 12, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Ini maksudnya apa, saudara? Ya, Salomo bisa punya 1.000 gitu ya, 700 istri, 300 gundik, tapi dia mesti bagi 200 1/5 kepada para penjaga. Ya. Jadi mesti dibagi-bagi gitu. Yang 1.000 itu ya mesti dibagi-bagi, 200 at least itu dibagi-bagi kepada para penjaga. Tetapi tidak demikian ya dengan tubuh mempelai perempuan ini. Tubuh mempelai perempuan ini nggak dibagi-bagi. Ini hanya khusus dimiliki oleh suaminya, oleh sang mempelai laki-laki. Dan mempelai laki-laki itu bukan Salomo, bukan gitu. Karena Salomo itu punya banyak sekali, gitu. Bukan cuma satu perempuan,
tapi dia punya 1.000 perempuan. Dan sudah gitu, meskipun dia punya 1.000, tetap dia harus bagi-bagi 200 ya, kepada orang-orang yang menjaga hasilnya. Ya. Jadi apakah itu cinta? Ya. Ada penafsir yang mengatakan ini sebetulnya apa ya, mau menekankan juga mengangkat virtue of monogami ya sebetulnya gitu. Meskipun enggak apa ya, katakanlah bukan message utamanya ya, tapi indeed ini included di dalamnya gitu. Salomo itu bisa punya great wealth, dia bisa punya apa itu pleasure yang bisa ganti dan sebagainya. Tapi jangan lupa dia mesti bagi juga ya dengan para penjaganya. Tidak demikian dengan perempuan ini. Perempuan ini eksklusif. Ya. Tubuhnya itu hanya diberikan kepada sang suami yang juga satu orang itu ya. Jadi sekali lagi ya, ini ada semacam penolakan ya, terhadap konsep poligami di sini. Again, meskipun ini bukan message utamanya, tapi juga included somehow di dalamnya ya. Poligami nggak memberikan kebahagiaan yang sejati. Monogami ya ini ya. Eksklusif ya ini, dimiliki, saling menyerahkan diri untuk dimiliki secara eksklusif. Jadi mempelai perempuan ini dimiliki oleh mempelai laki-laki, mempelai laki-laki ya dimiliki oleh mempelai perempuan. Nggak ada yang lain, nggak ada 999 yang lain, dan nggak ada perlu dibagi-bagi kepada yang lain, itu nggak ada. Itu ceritanya Salomo ya, Salomo dengan segala kemegahannya dan seterusnya gitu ya. Ya tapi ya itu bukan cinta yang sejati. Benar ya, so, waktu kita masuk dalam bagian yang terakhir ini ya, sekali lagi ya, ini bukan satu kitab cinta atau puisi cinta yang terus kemudian imagining kepingin sekali bagaimana menjadi seperti Salomo, seandainya suamiku adalah Salomo, seandainya suamiku punya istana dan sebagainya. Bukan ke sana. Ini lebih mirip kayak di dalam zaman kita sekarang, ada orang-orang yang suka baca atau suka melihat ini medsosnya para selebriti sambil melihat, sambil nelongso, sambil self pity gitu ya. Kok saya nggak bisa kayak gitu ya? Atau malah ngomong sama suami, lu kok nggak bisa kayak gitu sih gitu. Dia mobilnya banyak, lu mobilnya satu pun juga nggak ada, bola balik naik becak dan seterusnya. Akhirnya jadi malah kesel gitu ya, jadi pahit gitu. Waktu melihat kehidupan para selebriti, orang-orang yang kaya, makin lama makin iri, makin merasa self pity, makin mengasihani diri, makin benci suami, benci istri dan sebagainya. Ini keadaan dunia modern kita ya. Kontras banget dengan yang ada di dalam kitab Kidung Agung ini. Kitab Kidung Agung ini indeed ada bagian-bagian yang merujuk kepada Salomo, betul gitu ya, ada rujukan kepada Salomo. Tapi bukan untuk mengidolakan Salomo, sama sekali tidak. Justru di dalam bagian akhir ini sudah melihat dia puas ya, dengan suaminya, dia puas dengan istrinya, dia puas, maksudnya mempelai perempuan puas dengan mempelai laki-laki juga puas dengan mempelai perempuan. Jadi Salomo di sini dipakai ya, cuma sebagai satu model yang superlatif begitu saja gitu, tapi bukan sebagai ideal yang mau dituju, bukan ideal yang mau dikejar supaya menjadi seperti Salomo. Nah, buktinya di dalam bagian ini justru Salomo dianggap sebagai yang ya nggak Salomo boleh saja mempunyai 1.000 istri ya, tapi dia ya mesti bagi-bagi, berarti tetap mesti bagi-bagi dengan para penjaganya dan seterusnya. Dan kita nggak mau pernikahan yang seperti itu. Itu statement yang dikatakan di sini ya sebetulnya di dalam ayat yang ke-12 ini. Kebun anggurku yang punyaku sendiri. Tidak aku serahkan kepada Salomo. Aku nggak mau menjadi satu di antara 1.000 itu. Itu bukan aku ya. Kebun anggurku, tubuhku, ini adalah punyaku sendiri dan ini ada di hadapanku. Bagimulah 1.000 keping itu Salomo ya. Silakan Salomo kamu bersenang-senang dengan 1.000 itu ya, dengan 700 istrimu dan 300 gundikmu. Silakan saja gitu ya. Dan 200 kamu toh mesti bagi kepada para penjaga gitu ya. Tidak demikian dengan suamiku ya. Yang tidak perlu membagi aku kepada laki-laki yang lain. Karena suamiku memiliki aku secara pribadi, demikian juga aku memiliki suamiku secara pribadi. Dan di dalam hal ini sudah tepat waktu LAI memberikan judul ini indah sekali, meskipun ini bukan termasuk bagian firman Tuhan ya, tapi LAI memberikan judul lebih bahagia daripada Salomo. Ini tafsiran yang tepat sekali ya. Nah, couple ini ya, couple baik yang laki maupun yang perempuan, indeed ini lebih bahagia dari Salomo, lebih bahagia daripada Salomo. Karena bukan masuk kepada pernikahan yang mesti dibagi-bagi kayak begini ya, tapi ada intimacy yang sangat
eksklusif ya. Nah, sekali lagi ini mengingatkan kita dengan ini ya, komitmen Yahweh dan Israel sebagai umatnya, komitmen Yahweh Tuhan ya, Kristus dengan jemaatnya ya, yang nggak dibagi-bagi dengan apa ya, dengan ya, kita nggak membagi-bagi juga dengan Allah-Allah yang lain ya, tapi cinta Tuhan kita juga bukan cinta yang terus kemudian mesti menyerahkan kita jemaatnya untuk dibagi-bagi kepada atau dibagi-bagi untuk masuk dengan hubungan cinta dengan Allah-Allah palsu yang lain, kan nggak ada memang cerita itu saya. Jadi gambaran pernikahan ya, mempelai perempuan, mempelai laki-laki yang even kita nggak tahu namanya ini ya, ini lebih dekat ya, ini lebih menggambarkan, lebih merupakan type daripada hubungan Kristus dan jemaat, daripada Salomo dan 700 istri dan 300 gundik itu. Sekali lagi ya saya, yang lebih menggambarkan pernikahan Kristus dan jemaatnya itu adalah pernikahan ini, couple ini, yang kita even nggak tahu namanya gitu, dan bukan pernikahannya Salomo gitu. Karena Salomo ini nggak jelas ya menggambarkan dalam gambaran apa ya, dia poligami seperti ini ya, dia mesti membagi-bagi apa ini istri gundiknya kepada penjaganya dan sebagainya. Ini bukan gambaran pernikahan Kristus dan jemaat ya. Yang gambaran pernikahan Kristus dan jemaatnya itu adalah kedua mempelai ini, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, yang dicatat di dalam kitab Kidung Agung ini. Terakhir ya, ayat 13 dan 14. Hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu. Perdengarkanlah itu kepadaku. Ayat yang ke-13 kalau saya baca dalam bahasa Inggris, ini ada perkataan mempelai laki-laki ya. Jadi, oh you who dwell in the gardens with companions listening for your voice, let me hear it. Bagaimana Yesusnya merekonstruksi gambaran ini ya? Ini gambarannya ini kan kerinduan mempelai laki-laki yang sebetulnya ingin ya mendengarkan suara dari istri atau mempelai wanita ini gitu. Jadi kalau sudah membaca bagian ini terakhir kali ya, ini perkataan terakhir kali dari sang mempelai laki-laki ya kepada mempelai perempuan ya. Untuk terakhir kalinya. Perhatikan bahwa di sini dikatakan di kebun ya, ada di kebun, dwell in the gardens ya, who dwell in the gardens, dwelling in the gardens ya, residing in a garden. Berarti ini menggambarkan apa sih? Again, garden ya. Ini ada delights ya, ada aroma ya, ada semerbak, ada wangi-wangian dan sebagainya, ini kesukaan ini ya. Nah di sini waktu dikatakan dwelling atau residing ya, ini kalau menurut tafsiran Hess ya, Hess mengatakan bahwa sekarang ya ini delights of her garden ini sekarang are made permanent for him ya. Mid permanen, sekarang ini sudah tinggal bersama-sama gitu. Ini menjadi permanen, tidak lain tidak bukan ini sedang menunjuk kepada pernikahan ya. Jadi kalau tadi kan masih kayak berkunjung gitu ya, Pak. Bukan tadi sih, di beberapa pasal lalu. Sudah kalau masih ingat di situ gardennya itu dimeterai lah, disil lah dan sebagainya gitu ya. Dan mesti melihat dari jauh dan sebagainya. Tapi di sini sekarang gitu ya, ini sudah bisa residing, tinggal permanently. Berarti ini masuk ke dalam hubungan pernikahan itu yang mau dikatakan di sini ya. Tetapi ya namanya perempuan ini punya teman dan kayaknya teman-teman ini adalah teman yang sejati ya, nggak seperti Salomo yang seperti dikelilingi banyak orang ya, tapi bukan teman-teman sejati gitu. Tahu dari mana teman-teman sejati? Karena saudara kalau melihat di sini ini ada motif ini ya, motif mendengar, memperhatikan suaramu, teman-teman memperhatikan suaramu ya. Teman yang sejati itu teman yang sejati itu mendengarkan ya, mendengarkan. Khususnya kalau kita mau teruskan lagi ya di dalam saat-saat ya, sudah bisa membedakan ya. Orang yang betul-betul sahabat itu adalah orang-orang yang
bukan cuma mau menasehati saudara. Menasehati itu gampang sekali, saya menasehati, kasih tahu dan sebagainya. Tapi siapa yang bisa menjadi teman yang dengan rendah hati mau mendengarkan? Mendengarkan kesulitan, tapi juga mendengarkan sukacita. Waktu mendengarkan kesulitan, dia bukan nyukurin gitu ya, syukur, lu syukur, syukur gitu ya, bukan. Tapi dia mendengarkan dengan iba, mendengarkan dengan cinta. Demikian juga waktu di dalam sukacita, teman sejati juga nggak menjadi iri hati, so ya, nggak menjadi insecure ya waktu temannya itu sedang berpesta misalnya gitu ya. Temanku sedang menikah, ya, dia bukan sedih, tapi dia bersyukur, dia bisa ikut sukacita ya, di dalam mendengarkan ya, sharing sukacita daripada temannya. Nah ini so ya, ada motif mendengarkan ya. True friends ini adalah sahabat-sahabat sejati ini ya, adalah orang-orang yang mendengarkan ya, yang mendengarkan dengan attentively. Mereka ini adalah pendengar-pendengar yang baik. Maka di sini dikatakan ya, mempelai laki-laki ini mengatakan teman-teman memperhatikan suaramu ya, mau menyatakan kamu memang punya sahabat-sahabat yang baik. Dan bahwa mereka ini sungguh-sungguh adalah sahabat yang baik, itu terbukti bahwa mereka mau mendengarkan engkau. Ya, mendengarkan engkau, ini sesuatu yang indah. Ya, itu teman-teman yang seperti ini ya, waktu sudah dalam saat susah, ya sudah tetap ada orang yang mau mendengarkan. Itu betul-betul true friends yang kita perlu treasure ya, di dalam kehidupan ini ya. Bukan hanya orang-orang yang cuma mendekat, lalu waktu kita lagi di atas, mereka kepingin jadi teman, tapi waktu sudah di bawah, mereka pura-pura kayak nggak ada relasi dengan saudara. Itu bukan teman, saudara, namanya gitu ya. Itu orang oportunis namanya gitu. Hati-hati dengan orang-orang oportunis seperti itu. Mereka cuma mau dekat dengan saudara waktu sudah di atas, waktu saudara sendiri berada dalam kesulitan, mereka pura-pura kayak nggak kenal. Mereka nggak ngomong, mereka takut ngomong dengan saudara gitu ya. Karena apa? Ya karena saudara lagi di bawah gitu ya. Ini pasti bukan teman saya, tapi teman yang sejati itu bisa share di dalam duka cita saudara, bisa share di dalam sukacita saudara juga. Nah, ini mempelai laki-laki ini mengatakan ya bahwa ini mempelai perempuan ini mempunyai teman-teman yang baik, teman-teman yang adalah sahabat sejati. Sahabat-sahabat ini memperhatikan suaranya, suaramu itu maksudnya adalah mempelai perempuan di sini ya. Tapi terus kemudian sudah perhatikan ya, ada kalimat berikutnya, perdengarkanlah itu kepadaku. Perdengarkanlah itu kepadaku. Kalau saya baca di dalam bagian ini ya Pak, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya gitu ya. Let me hear it. Let me hear it. Let me hear your voice as well ya. Bukan cuma teman-temanmu saja, tapi ada ini loh, ada suamimu yang juga mau mendengar suaramu secara khusus. Jadi ini gimana sih gambarannya ya? Kita bisa bayangkan ini sih rekonstruksinya ya. Jadi ini adegannya seperti adegan yang di mana banyak orang ngomong gitu kan ya, ada perkataan gitu, ada banyak orang ngomong, mendengarkan dan sebagainya. Tetapi terus kemudian mempelai laki-laki ini menginginkan intimasi dengan perempuan ini. Biarlah engkau berbicara dan aku yang akan mendengarkan suaramu. Ya, berarti ini adalah satu kerinduan dari mempelai laki-laki untuk bersendirian ya, dengan mempelai wanita ini. Ya. Mari kamu bicara dan saya yang mendengarkan. Teman-temanmu sudah mendengarkan suaramu. Memang mereka adalah sahabat-sahabat yang baik. Mereka mendengarkan dan bukan mengacuhkan suaramu. Tapi aku sebagai suamimu, ya, aku juga akan mendengarkan engkau. Bahkan lebih daripada teman-temanmu itu, gitu ya. Mari kita bersendirian di sini ya. Terakhir, saya kemudian ditanggapi ya di sini yang terakhir ini perkataan dari mempelai wanita ya. Kalau mempelai laki-laki tadi bicara tentang mendengarkan, ya motif mendengarkan. Nah di sini mempelai wanita ini membicarakan motif ini ya, motif apa itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu sayang nggak muncul ini ya apa kata kerjaan, cuma bicara cepat di sini ya, make haste ya, make haste my beloved and be like a gazelle, yang stack on the mountains of spices. Cepat ya, cepat itu sebetulnya dalam bahasa ini ya Pak, bisa dibilang apa ya, pergi, make haste ya, flee gitu ya, pergi gitu ya, apa ini apa bawalah aku pergi gitu, bawalah aku pergi. Jadi kalau saudara membaca di dalam bahasa aslinya itu menarik, so ini istilah companion di sini ya, ini apa
companion itu kan saudara membaca apa itu ini kan sebelumnya di dalam ayat 13 kan bicara tentang friends attending gitu ya. Friends attending, lalu terus kemudian di sini saya ini istilah companion itu ya. Itu bahasa aslinya itu khabar ya, khabar. Nah, flee ini kata kerja flee atau make haste di sini ya. Flee, make haste itu atau cepat di sini ya, cepat pergi. Itu barah. Jadi dekat sekali saya khabar barah ya. Kalau dipakai di dalam puisi itu akan indah sekali itu di dalam bahasa aslinya ya. Karena ada apa ya ini root konsonan ya daripada kedua kata kerja ini dekat sekali itu. Satunya khabar, satunya barah gitu ya. Satunya bicara tentang companionship ya, satunya bicara tentang flee, satunya bicara tentang apa itu ya ya meninggalkan tempat ini gitu. Apa sih artinya saya? Ini berarti mempelai wanita ya ini menanggapi ajakan undangan dari mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki tadi mengatakan terakhir itu ya, perdengarkanlah suaramu itu kepadaku. Maksudnya oke, kamu sudah ngomong, kamu sudah bicara ya, dan ya teman-temanmu sudah mendengarkan suaramu. Sekarang perdengarkanlah suaramu itu kepadaku, biarlah aku mendengarkan suaramu secara intimately, secara kita berdua saja. Lalu disambut oleh mempelai perempuan itu, cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah ya. Maksudnya ini mengingatkan kita di dalam pasal yang pertama ya saudara, kalau masih ingat di situ di dalam pasal pertama itu kan, tariklah aku di belakangmu, tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Jadi seperti kayak ada ini ya Pak, struktur di sini permulaan terus akhirnya ya, ini mengakhiri dengan kalimat yang dekat sekali dengan kalimat permulaannya. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi ya. Dan di sini perempuan ini memberikan dirinya ditarik oleh mempelai laki-laki. Kemana? Ya memasuki hubungan cinta ya. Ini bicara tentang intimate consummation ya. Ini kalau tadi bicara tentang kehadiran di tengah-tengah sahabat-sahabat, tapi ada saat khusus di mana mereka ini menikmati cinta itu berduaan saja. Maka di sini kalau sudah membaca di dalam pasal ke-8 ayat yang terakhir ini bicara tentang gunung-gunung tanaman rempah-rempah ya. Gunung-gunung tanaman rempah-rempah yang semerbak baunya itu ya. Tidak lain tidak bukan seperti kita sudah pernah bahas ya. Ini bicara tentang ini ya love consummation. Termasuk tentu di dalamnya sexual intimacy dan sebagainya itu termasuk ya di dalam gambaran ini ya. Dan Kidung Agung saya menutup dengan gambaran seperti ini saya, dengan gambaran intimacy ya. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, mempelai laki-laki yang mengatakan aku ingin mendengar suaramu, terus kemudian disambut oleh mempelai perempuan gitu ya, tariklah aku, mari kita berdua gitu. Mari kita merayakan kasih ini ya. Kita terakhir kita mau mengaitkan ini sekali lagi dengan kristologi dengan tafsiran pernikahan Kristus dan jemaatnya. Apa ini artinya, saya? Mungkin sudah bertanya, bukannya yang berfirman biasanya yang Kristus dong, yang Kristus yang berfirman, dia adalah sang firman. Kok di sini malah mempelai laki-laki yang minta mempelai perempuan memperdengarkan suaranya, kok seperti agak kebalik. Jangan lupa, di dalam hubungan Kristus dan jemaat, ya, Kristus juga menantikan bagaimana jemaat itu berespons di dalam pujian, ya, di dalam doa, di dalam ucapan syukur, dan bahwa Kristus juga merindukan untuk mendengar suara itu secara intimate. Ya. Suara kita bisa diperdengarkan dan siapa saja bisa mendengarkan, dan mungkin yang mendengarkan kita juga adalah sahabat-sahabat baik, ya, bukan sahabat-sahabat palsu, tapi sahabat-sahabat yang sejati, yang indeed memang tertarik dengan kalimat yang kita katakan, dengan kalimat yang kita ucapkan. Tapi siapa saya bisa mendengarkan lebih baik daripada Tuhanmu dan Tuhanku? Siapa yang lebih bisa mengerti sepenuhnya?
segala pergumulan, kesulitan kita, termasuk bahkan sukacita kita ya, selain daripada Kristus sang mempelai jiwa itu. Dan biarlah ini saya menjadi satu dorongan bagi saudara dan saya ya untuk berkata-kata ya, membalas cinta kasih Kristus dan membiarkan diri kita untuk ditarik oleh Kristus. Seperti di sini dikatakan oleh mempelai perempuan, cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Ini cerita ini cerita yang dinamis ya, saya. Ini berakhir dengan satu gambaran yang dinamis gitu. Gambaran flight ya, ini berarti ada pengikutan gitu. Ini berarti ada gerakan, ada movement gitu. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang. Gitu. Ini bukan gambaran terus kemudian terakhir and they live happily ever after, terus peluk-pelukan sampai jadi patung gitu ya, statis gitu. Enggak. Bukan gambaran itu sih. Ini gambaran mempelai laki-laki itu bergerak seperti kijang, seperti anak rusa. Jadi ini bicara tentang pergerakan. Dan ini adalah pergerakan yang diikuti oleh mempelai wanita. Demikian juga cerita cinta kasih saudara dan saya dengan Kristus ya. Kita yang adalah jemaat dan cerita cinta dengan Kristus ya. Kristus bergerak. Kristus ini bukan statis ya. Kristus ini seperti digambarkan di sini, seperti kijang, seperti anak rusa ya. Dan saudara dan saya diundang untuk mengikuti adventure cinta bersama dengan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa membaca Kidung Agung ini dan menyelesaikannya pada hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk bisa menghayatinya dengan benar dan juga menaatinya di dalam kehidupan kami sebagai jemaat, sebagai komunitas yang percaya, yang mencintai, yang dicintai oleh Engkau. Kami berdoa supaya Tuhan terus membangkitkan, menumbuhkan, memperdalam cinta kasih kami ini kepada Tuhan, sehingga kami bukan menjadi jemaat yang suam-suam kuku, kami bukan menjadi jemaat yang dingin, tapi kami menjadi jemaat yang siles di dalam cinta kasih kami kepadamu, sebagaimana Tuhan juga sudah mencintai kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah berikan, dan berkati perjalanan kehidupan kami mengasihi Engkau ini, sampai kami berjumpa dan melihat Engkau muka dengan muka. Demi Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin.